CFMP, ciri fungsi manifestasi dan penyebab terdekat. Nah, ini adalah satu instrumen yang dipakai di dalam Abhidhamma, ya, khususnya kitab Dhammasanggani dan Vibhanga. Ya. Itu untuk apa? Untuk menjelaskan setiap fenomena. Ya. Contohnya apa? Fenomena materi. Ya. Misalnya unsur tanah. Nah, unsur tanah itu cirinya apa, fungsinya apa, manifestasinya apa, terus penyebab terdekatnya apa. Nah, kalau sudah menggunakan instrumen ini untuk menganalisa setiap fenomena, ya, baik nama, baik rupa, nibbana, ya, semua fenomena ada, ya, kecuali konsep, ya. Konsep tidak bisa dianalisa karena pada dasarnya dia tidak memiliki sifat alami, sifat intrinsiknya itu nggak ada, ya, karena dia bukan sesungguhnya kebenaran yang sejati. Nah, jadi CFMP ini, ciri fungsi manifestasi dan penyebab terdekat, ya, fungsinya adalah untuk membatasi, mendefinisikan, ya, setiap fenomena itu, ya, secara abhidhamma. Nah, di sini misalnya sila gitu, ya. Jadi ciri dari moralitas, ya, itu ada dua. Yang pertama adalah sebagai fondasi, yang kedua sebagai koordinasi. Ya. Nah, fondasi itu maksudnya apa? Sebagai fondasi dari perbuatan-perbuatan bajik, dari ucapan dan pikiran. Ya. Karena bagi seorang yang menjalankan moralitas, ya, nah itu yang akan muncul berikutnya itu adalah perbuatan-perbuatan bajik. Oleh sebab itu dia disebut sebagai fondasi. Ya. Nah, yang kedua itu sebagai koordinasi. Nah, koordinasi ini maksudnya karena menjalankan sila, ya, atau karena memunculkan, ya, sila itu, memunculkan wirati itu, jadi kaya kama, waci kama, mano kama, yaitu perbuatan-perbuatan dari ucapan, perbuatan dari pikiran, dan dari tingkah laku, dari fisik ini, gitu, dari jasmani ini, nah, itu tidak kecolongan, ya, jadinya terkoordinasi gitu, ya, tidak keluar batas, tidak melewati batasnya. Nah, itu adalah ciri dari sila, yaitu sebagai fondasi dari perbuatan-perbuatan bajik. Yang kedua adalah sebagai pengkoordinasi, ya, aksi dari perbuatan, ucapan, dan pikiran. Nah, itu adalah ciri dari sila. Nah, yang kedua fungsi, ya, fungsi dari sila. Kicca adalah dusilya paridhansanata. Jadi fungsinya adalah menghancurkan, ya, niat dusila. Menghancurkan niat dusila itu maksudnya dusila itu kan seseorang yang tidak memiliki moralitasnya, yang tidak menjalankan moralitas. Jadi niat untuk melanggar moralitas itu, ya. Nah, fungsi dari sila itu adalah menghancurkan niat itu, ya. Niat yang tidak baik itu dihancurkan oleh sila. Nah, kemudian kalau terlaksanakan dengan baik, ya, sila ini, maka individu tersebut menjadi tidak tercela, katanya, ya. Tidak tercela. Kemudian manifestasi, ya, manifestasinya adalah pemurnian ucapan, perbuatan, dan pikiran. Nah, yang namanya manifestasi itu kalau mungkin tidak familiar, ya, itu misalnya kalau seperti kipas angin, ya. Kalau kita lihat kipas angin, kalau kita matiin, ya, mungkin dia ada tiga, ya, tiga atau dua, biasanya tiga, ya, tiga pisau, ya, kita sebut sebagai pisau kipasnya, ya. Nah, itu kalau tidak dinyalakan, tapi waktu dinyalakan, ya, kita nggak ngelihat kipas itu, kita nggak ngelihat pisau itu, yang kita lihat apa? Cuma satu lingkaran, ya, satu lingkaran. Nah, jadi waktu kita jelasin tentang manifestasi, ya, kita bilang bahwa manifestasinya seperti apa? Lingkaran, ya, seperti lingkaran. Nah, atau misalnya kalau Anda pernah lihat orang main api, ya, bola api itu, ya, dikasih tali, terus malam-malam biasanya mainnya, ya, jadi dikasih tali, terus ujungnya itu ada bola yang dibakar. Nah, jadi waktu tali ini diputar, gitu, ya, jadi kelihatannya seperti satu cincin api, ya. Nah, tapi sebetulnya dia itu bola api, ya, bola yang dibakar dari api, gitu, ya. Nah, jadi kita bilang manifestasinya apa? Waktu dia sudah berfungsi, waktu dia sudah
uh, melakukan fungsinya ya, jadi kelihatannya ya seperti cincin api gitu ya. Nah, ini di sini juga sila ya. Jadi kalau sila pada saat dia beroperasi atau pada saat dia sedang melakukan fungsinya, nah kelihatannya seperti apa ya, tampilannya seperti apa? Yaitu adalah pemurnian ucapan, pemurnian perbuatan, dan pemurnian pikiran gitu ya. Jadi itu yang terpancarkan dari seorang individu pada saat mereka menjalankan sila. Nah, kemudian penyebab terdekatnya apa? Ya, penyebab terdekatnya adalah hiri dan otapa. Hiri itu adalah malu berbuat jahat. Ya. Nah, otapa itu adalah takut berbuat jahat. Ya. Hiri itu karena malu ya dengan kualitas diri sendiri. Sedangkan otapa itu objeknya eksternal ya. Tidak mau merugi atau takut dari misalnya kama buruk ya, takut kama buruk gitu ya. Nah, jadi kalau hiri dia pertimbangannya adalah internal, kalau otapa pertimbangannya adalah eksternal gitu ya. Misalnya takut jadi dicela orang, dicaci orang seperti itu ya. Nah, kalau hiri itu misalnya oh saya ini kan sudah berumur gitu ya, jadi kalau melakukan atau bicara seperti ini kayaknya nggak pantas gitu ya. Nah, jadi dia malu sama kualitas diri sendiri ya. Nah, biasanya kadang juga karena status keluarga gitu ya. Oh, saya ini misalnya orang Jawa. Orang Jawa itu sopan gitu ya, jadi kalau kita ngomong kasar itu nggak pantas gitu ya. Jadi mereka karena pertimbangan kualitas diri sendiri, jadi tidak melakukan hal yang tidak baik gitu ya. Nah, terus juga misalnya karena tingkat pendidikan ya, misalnya kalau orang zaman dulu ya sampai sekarang juga masih ada ya, berpikir bahwa kalau orang itu terpelajar ya, semakin tinggi tingkat pendidikannya, yang diharapkan adalah tutur katanya itu apik ya, terus tingkah lakunya juga terampil gitu ya. Nah, tapi jadi kalau misalnya orangnya itu terpelajar tapi ucapannya kasar, bohong ya, terus kemudian membunuh ya, mencuri, itu semakin kita terpelajar semakin orang akan cela. Ya, jadi harapannya adalah semakin kita terpelajar, seharusnya kita itu semakin ucapan dan perbuatannya semakin baik gitu ya, semakin bajik. Nah, itu yang diharapkan. Nah, kalau takut itu biasanya takut karena akibat dari perbuatan tersebut. Misalnya kalau saya membunuh, nanti saya ditangkap ya, atau kalau saya berbohong, nanti saya dibohongin orang, seperti itu. Nah, itu pertimbangannya adalah eksternal bukan internal ya. Nah, ini malu dan takut berbuat jahat ya. Ini adalah sumber ya, ini adalah penyebab munculnya sila. Jadi kadang orang sila itu menjalankan sila karena malu terhadap kualitas diri sendiri ya, kemudian atau takut dari perbuatan jahat tersebut ya. Nah, ini adalah ciri, fungsi, manifestasi, dan penyebab terdekat dari sila.